Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Sulit dihubungi. Ziko sesekali melirik aktivitas Wapadian. Dia yang sejak dulu sudah tidak pernah merasakan satu hari ibu, merasa bersyukur karena istrinya begitu disayangi, baik di keluarga papinya ataupun keluarga Papa Gary. Baiklah, sekarang kamu boleh pindahkan istrimu. Kami harus pulang untuk mengurus para orang tua, kata Mama Dian. Ziko sigap berdiri dan mengangkat tubuh istrinya. Dia lalu membawa Zafrina ke dalam kamar, sementara Dian dan Gary masih di ruang tamu. Keduanya saling pandang dan tersenyum. Papa Dian bersyukur putrinya menemukan suami yang mencintainya dengan tulus. Setelah meletakkan tubuh istrinya di atas ranjang, Ziko menyelimuti Zafrina, dan lalu ia segera keluar karena pasti kedua orang tua Zafrina menunggunya. Kami pulang dulu. Jika ada apa-apa jangan sungkan untuk menghubungi kami, ujar Papa Gary. Ziko mengangguk. Setelah sesaat berpelukan, kedua orang tua Zafrina pergi. Ziko segera ke atas untuk menyusul istrinya. Zafrina membuka matanya saat mendengar suara pintu terbuka. Dia mengangkat kepalanya sebentar, lalu kembali merapahkan tubuhnya. Apa Papa dan Mama sudah pulang? Tanya Zafrina dengan suara parau. Iya, baru saja. Mereka harus mengurus Opa dan Oma. Kenapa aku sampai ketiduran? Protes Zafrina. Ya, itu karena kamu lelah. Sekarang ada dia di sini. Sudah pasti kamu tidak sekuat biasanya, kata Ziko sambil mengusap perut Zafrina. Pantas saja, akhir-akhir ini tubuhku rasanya mudah lelah dan mengantuk. Kembalilah tidur. Aku akan membersihkan diri dulu sebelum menemanimu. Kamu jangan mandi. Aku suka bau tubuhmu sekarang, King. Tapi sejak tadi aku belum mandi, Queen. Aku tidak peduli. Aku mau kamu memelukku sekarang. Kamu masih sangat wangi, King, ujar Zafrina lirih sambil memeluk lengan Ziko. Ziko akhirnya pasrah. Yang penting istrinya nyaman dan bahagia. Sehat-sehat ya kamu. Jangan menyulitkan Mommy, bisik Ziko di depan perut Zafrina. Yes, Daddy, jawab Zafrina dengan suara yang dibuat-buat seperti anak kecil. Ternyata meski matanya terpejam, ia belum sepenuhnya tidur. Ziko terkekeh lalu mengecup lembut bibir istrinya. Hari-hari yang Ziko dan Zafrina lalui kini terasa membahagiakan. Meskipun ada 1 atau 2 kali Zafrina harus dirawat di rumah sakit, tapi Ziko tetap setia menemani istrinya itu melalui kesulitannya. Kini kehamilan Zafrina sudah menginjak 7 bulan. Perutnya terlihat membulat sempurna dan juga kini pipinya tambah cabi. King, hari ini aku ada senam hamil loh. Hari ini ya? Iya, Zafrina mulai cemberut karena bisa dipastikan jika sekarang suaminya pasti lupa jadwalnya senam untuk memperlancar proses lahiran anak mereka nanti. Kamu lupa ya? Ini anak kamu loh, yang aku bawa kemana-mana. Masa gitu aja nggak ingat? Ujar Zafrina hampir menangis karena kesal. Wanita itu menghantarkan kakinya dan naik ke kamar. Ziko berdecak kesal. Bagaimana dia bisa lupa? Sedang hari ini dia ada jadwal penting. Ziko menyusul istrinya di kamar. Dia sungguh merasa bersalah karena melupakan hal sepenting itu. Ziko masuk ke dalam kamar dan mendapati Zafrina duduk di sofa balkon yang menghadap ke taman. Istri Ziko itu terlihat mengusap air matanya yang sejak tadi enggan untuk berhenti menetes. Hei, maaf, jangan menangis, Queen. Aku minta maaf ya. Nanti aku akan hubungi dokter Rita untuk menanyakan jadwal besok. Bagaimana? Maafin aku ya. Ujar Ziko dengan lembut sembari mengusap kedua pipi Zafrina. Zafrina melirik Ziko sekilas lalu mengangguk. Senyum. Dong, suaminya mau berangkat kerja ini. Masa yang di rumah cemberut? Nanti aku enggak semangat kerja. Gimana? Zafrina tersenyum meskipun dipaksakan. Ziko menunduk dan lalu mengusap perut istrinya itu. Baik, ya, sayang. Dedi kerja dulu. Kamu temani Mommy. Ya. Jangan nakal. Loh,
Ziko mengecup perut Zafrina, kemudian dia berdiri dan menunduk sekilas untuk mengecup bibir istrinya. Aku berangkat. Ya, hari ini aku ada kerjaan penting. Rio sudah nunggu di bawah. Kamu enggak usah naik turun lewat tangga lagi. Aku lihatnya ngeri. Iya. Aku nanti naik lift aja, jawab Zafrina. Keduanya berpelukan sebentar. Lalu Ziko segera keluar dari kamarnya. Dedi, kamu sibuk lagi. Sayang. Momi kesal akhir ini dicuekin, ucap Zafrina. Seakan mengerti dengan kegundahan Momi. Bayi di kandungan Zafrina menendang dengan cukup kencang sehingga Zafrina meringis. Ia lantas mengusap perutnya agar bayinya sedikit tenang. Zafrina duduk dan menikmati pemandangan dari dalam kamarnya. Dia mengambil ponsel dan mencari nomor kontak Mama Dian. Zafrina mulai menekan tombol panggil dan menunggu sahutan dari ibunya. Halo, sayang, apa kabar? Mama, aku ingin ke rumah Mama. Ada apa, sayang? Apa kamu ada masalah dengan Ziko? Tidak, Mah. Zafrina kesepian di sini. Di sana kan ada Julian dan Jade juga Joanna. Kalau begitu biar Uncle Ron yang jemput kamu ke sana. Kamu siap? Siap, ya. Oke, Mah. Zafrina bangkit dari duduknya dan bersiap. Dia juga sudah mengirimkan pesan pada suaminya. Tapi sampai sekarang pesannya belum dibaca. Zafrina turun memakai lift seperti janjinya pada Ziko. Dia lantas menunggu supir mamanya di luar karena tak sabar. Tak berapa lama mobil yang dikemudikan oleh Uncle Ron tiba. Zafrina pun segera masuk ke dalam mobil setelah Uncle Ron membukakan pintu. Kita jalan langsung, Uncle. Baik, Nona. Di dalam mobil, Zafrina berulang kali menghubungi Ziko dan juga Rio. Namun, sayangnya ponsel kedua orang itu tidak aktif sekarang. Zafrina seketika menjadi kesal. Kita ke kantor suamiku dulu, Uncle. Aku mau izin langsung sama Ziko. Iya, Nona muda. Mobil itu pun akhirnya melesak menuju Zeus International Group. Tak ada pembicaraan lain lagi untuk mengisi kesunyian yang tercipta di dalam mobil. Zafrina memejamkan matanya sesaat karena tiba-tiba ia merasa mual. Mungkin karena ia sedang banyak pikiran makanya rasa tak nyaman itu kembali menyerangnya. Setibanya di depan lobi, Zafrina lekas turun. Beberapa resepsionis yang berdiri di sana menyambut Zafrina dengan sopan. Semua tahu siapa wanita itu. Zafrina memencet tombol lift khusus untuk petinggi perusahaan. Di saat yang sama, pintu lift terbuka dan menampilkan Ziko dan juga Rio. Asisten baru Ziko dikelilingi oleh 3 wanita dengan dandanan teramat seksi. Ziko tertegun melihat istrinya di sana. Ia takut Zafrina marah dan salah sangka. Namun, hal yang ditakutkan oleh Ziko tak terjadi. Zafrina justru menggeser tubuhnya untuk memberi jalan pada Ziko dan yang lainnya. Rio melirik atasannya. Keduanya tampak kesulitan menelan selai Fagara. Gara kedatangan Zafrina secara mendadak. Namun, untungnya Ziko masih bisa mengontrol diri. Ziko mengendurkan dasinya sebelum menemui Zafrina. Ziko membuka pintu ruangannya dengan perlahan. Ia melihat istrinya duduk dengan kedua tangan terlipat di dada. Namun, wajah Zafrina terlihat santai. Ziko menghampiri Zafrina dan mengecup kening istrinya itu cukup lama. Zafrina memejamkan matanya dan mencengkeram kedua sisi kemeja Ziko. Aku mau ke rumah Mama. Ziko setengah terkejut dan menjauhkan wajahnya dari Zafrina. Queen, kamu marah.
Tanya Ziko cemas. Marah? Marah kenapa? Tanya Zafrina mengernyitkan dahi. Enggak. Aku pikir kamu marah karena tadi. Oh, wanita. Wanita tadi. Kalau aku tidak marah, kamu kecewa tidak? Tanya Zafrina sambil mengusap dagu Ziko yang mulai ditumbuhi bulu halus. Ziko menggeleng. Dia merasa lebih lega karena istrinya tak mempermasalahkannya. Aku tidak marah, King. Kalian ketemuannya di kantor. Kan, itu artinya memang urusan pekerjaan. Lain lagi jika kalian bertemunya di hotel. Aku bisa saja membakar habis hotel itu beserta kamu dan wanita. Wanita itu di dalamnya. Ujar Zafrina dengan santai. Kalimat penutup yang sangat mengerikan. Batin Rio. Asisten Ziko. Ziko tersenyum dan lalu mencubit hidung istrinya. Dia tak akan pernah mengkhianati cinta istrinya itu. Ditambah kini keduanya sedang menanti kelahiran buah hatinya. Mana mungkin Ziko bisa berpaling. Aku tadi mengirimi kamu pesan dan menghubungimu. Tapi nomor ponselmu dan Rio sama tidak aktif. Aku mau ke rumah mama. Di sana aku mau melihat si kembar dan juga baby Joanna. Mau aku antar? Tidak usah. Ada Uncle Ron di bawah. Aku kemari untuk berpamitan padamu. Baiklah. Ayo, kalau begitu aku antar sampai ke depan. Ya. Boleh. Zafrina mengaitkan tangannya di lengan Ziko. Dengan hati Ziko menuntun langkah istrinya itu. Pemandangan romantis itu hampir setiap hari dinikmati oleh karyawan dan karyawati Ziko. Mereka kagum dengan sosok pemimpinnya yang sangat lembut dalam memperlakukan istrinya yang sangat cantik itu. Sesampainya di depan lobi, Uncle Ron sudah membukakan pintu untuk Zafrina. Ziko lalu berpesan pada pria parubaya itu untuk berhati-hati saat mengemudi. Setelah mobil yang membawa Zafrina berlalu, Ziko bernafas lega. Begitu juga dengan Rio. Istri Anda benar. Benar keturunan King Devil sejati. Diamnya saja bisa begitu mengintimidasi. Kamu benar. Aku terkadang takut. Karena ketika diamnya menyimpan kemarahan itu bisa saja meledak sewaktu-waktu. Keduanya kini kembali sibuk mempersiapkan materi rapat selanjutnya. Hari ini Ziko memang sangat sibuk. Dia bahkan tak sempat mengecek ponselnya. Ziko ingin menyelesaikan semua pekerjaan sebelum nanti dia mengambil cuti menemani istrinya melahirkan. Ayo. Kita harus bisa mengejar semua jadwal bulan depan agar bisa dikerjakan bulan ini. Jadi aku bisa cuti dengan tenang. Tinggal sedikit lagi, Tuan. Setelah itu silahkan menikmati cuti Anda dengan tenang. Oke. Jangan lupa siapkan set box makan siang untuk klien kita nanti. Sudah saya pesankan, Tuan. Sementara itu, dalam perjalanan, Zafrina ingin mampir ke sebuah depot es kelapa muda. Tapi Uncle Ron melarangnya. Zafrina tidak diizinkan jajan sembarangan oleh pria parubaya itu. Uncle sama menyebalkannya dengan semuanya. Ini demi kebaikan Anda, Nona muda. Saya sudah dipesan oleh Nyonya Dian untuk tidak menuruti keinginan Anda yang aneh-aneh. Ish, lihat saja. Nanti kalau anakku ileran, aku akan katakan pada papi dan papa semua gara-gara Uncle. Ujar Zafrina cemberut. Kadang tingkah ibu muda itu lebih kekanak-kanakan daripada saudaranya yang lain karena dia tumbuh dengan kasih sayang berlebihan dari dua keluarga sekaligus. Iya, Nona, supir itu memilih untuk mengalah. Sebentar lagi mereka sampai ke kediaman Dian dan Gary.
Setibanya di depan halaman, Zafrina langsung keluar. Dia tidak mau menunggu Uncle Ron membukakan pintu. Mama Dian menyambut Zafrina dengan senyum lebarnya. Dari gelagat putrinya, Mama Dian tahu. Pasti dalam perjalanan tadi Zafrina menginginkan sesuatu yang aneh. Mama. Iya, sayang. Ada apa? Uncle Ron tidak mau menurutiku. Bagaimana jika anakku nanti jadi ileran? Memang kamu mau apa, Hem? Aku mau minum kelapa muda yang diberi sirup dan es. Biar Mama yang buatkan untuk kamu, ya? Mama punya? Tentu saja. Sayang, ayo kita masuk. Uncle Didi dan mamanya Judy ada di dalam sedang main dengan Joanna. Ah, sejak bayi itu lahir, rumah ini tidak pernah sepi lagi. Iya, Mama juga jadi tidak sabar menunggu kelahiran bayi kamu juga. Ayo kita masuk, Mah. Dian tersenyum saat melihat putrinya kembali tersenyum. Uncle Ron yang sejak tadi berdiri akhirnya tersenyum melihat nona muda itu sudah kembali ceria. Ia pun dengan tenang pergi ke belakang di mana pavilion khusus pegawai rumah itu berada. Ada apa, Ron? Tanya Diego yang kebetulan saat itu ada di sana. Biasa. Nona muda kembali merengek. Ha. Kita tidak akan bisa menang melawan keinginan nona muda. Tapi tadi nyonya sudah melarangku. Kali ini apa yang nona muda lakukan? Tidak ada. Bagaimana bisa dengan perut sebesar itu dia berulah? Ujar Ron tertawa, begitu juga Diego. Semua pekerja di kediaman Dian dan Rian sudah sangat hafal dengan sifat manja Zafrina yang kadang terlalu berlebihan. Meskipun terkadang gadis itu juga minim ekspresi. Tapi apa yang Zafrina lakukan selalu diperhatikan oleh para pekerja yang memang mulanya adalah para bawahan Rian. Zafrina yang dulu tidak diinginkan kini menjadi anak emas di dua keluarga besar. Zayana sedang asik bermain dengan baby Joanna. Bayi yang baru berusia 6 bulan itu kini jadi primadona di keluarga Dian. Zafrina mendekat dan menciumi pipi bocah itu. Di mana Jade dan Julian? Tanya Zafrina sambil memainkan jari tangan Joanna. Biasa, sedang merajuk mereka itu. Katanya Grandma dan Grandpa pilih kasih. Datang langsung cium Joanna. Oalah, cemburu ceritanya. Ujar Zafrina terkekeh. Tak lama seorang pelayan datang membawa sebutir kelapa yang sudah dibuka atasnya. Zafrina tampak berbinar melihatnya. Sepertinya ini enak. Tentu saja. Jawab Zafrina. Ia mengambil sebutir kelapa muda itu dan mulai menyedotnya. Matanya sampai terpejam karena keinginannya terpenuhi. Joanna, ikut Grandma saja. Sini, nak. Selin muncul dari kamar tamu mendekat ke arah dua perempuan kebanggaan keluarga Dian itu. Zafrina berdiri dengan susah payah lalu memeluk Nya Judy itu. Aunty Selin, apa kabar? Baik, sayang. Mama dan papamu itu keterlaluan sekali. Uncle dan Aunty sama sekali tidak diberitahu kalau kamu menikah. Memang tidak ada yang tahu. Ina hanya minta Aunty dan Uncle selalu doain pernikahanku langgeng sampai kami menua bersama. Pasti, sayang. Aunty akan selalu mendoakan kamu dan suamimu. Setelah berbahasa basi sebentar, Zafrina masuk ke dalam kamar lamanya. Rasanya ia selalu merindukan tempat itu. Dekorasinya sama sekali tidak berubah dari sejak Zafrina menduduki bangku SMA.
Tanpa sadar Zafrina akhirnya tertidur pulas. Ia bahkan tidak mengirimkan pesan apapun pada suaminya. Zafrina lupa, sementara di perusahaan Ziko tampak uring. Uringan karena sejak tadi istrinya sulit dihubungi. Rio, tolong cancel semua jadwal setelah ini. Aku harus menyusul istriku di rumah mertua. Kamu ikut aku? Ya. Baik, Tuan. Rio geleng. Geleng kepala melihat tingkah atasannya itu. Padahal baru tadi dia bilang dengan semangat 45 mau menyelesaikan pekerjaan agar bisa cuti menemani istrinya melahirkan nanti. Tapi giliran dicueki malah kelabakan dan membatalkan jadwal yang dibuatnya sendiri. Sekarang Ziko dan Rio menuju kediaman kedua orang tua Zafrina. Jalanan cukup macet karena waktu masih menunjukkan pukul 5 sore. Ziko berulang kali menghubungi ponsel Zafrina. Tapi entah kemana istrinya itu. Panggilannya tak ada yang dijawab. Kenapa lama sekali? Rio, gerutu Ziko. Maaf, Tuan. Tapi jalanan di depan sangat padat sekali. Seharusnya aku pulang pergi naik motor saja, gumam Ziko. Dia sudah tak sabar untuk segera bertemu dengan istrinya. Rio hanya melirik sekilas ke atasannya namun ia memilih tidak menjawab apapun ucapan bos bucinnya itu. Bersambung.